Shalom, terima kasih sudah meluangkan waktu sejenak di tengah kesibukan Anda untuk duduk mendengarkan serta merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kami berdoa agar waktu ini menjadi waktu yang menyegarkan bagi jiwa Anda. Topik renungan kita sepanjang minggu ini adalah iman dan pasar. Bagian firman Tuhan yang menjadi fokus perenungan kita adalah Amsal 3 ayat 5-6 terjemahan baru kedua yang berbunyi demikian. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, setiap hari, sadar atau tidak, kita selalu dihadapkan pada pilihan dan pengambilan keputusan. Di dunia bisnis dan pekerjaan, keputusan yang diambil bisa berakibat sangat fatal atau membawa keuntungan besar. Mulai dari memutuskan strategi pemasaran, memilih rekan bisnis, mengelola keuangan, hingga menghadapi krisis perusahaan. Seringkali kita hanya mengandalkan pengalaman masa lalu, logika atau prediksi tren pasar semata. Namun firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa ada penasehat terbaik yang seringkali kita lupakan saat menyusun rencana, yaitu Tuhan sendiri. Ayat ini ditulis oleh Raja Salomo, salah satu raja terkaya dan paling berhikmat di sepanjang sejarah. Meskipun ia sangat jenius dalam berbisnis dan mengelola negara, Salomo menyadari bahwa kepintaran manusia memiliki batas dan seringkali bisa salah sasaran. Oleh karena itu, ia memberikan nasihat penting. Janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Salomo tidak anti terhadap kepintaran atau strategi, namun ia menentang kesombongan intelektual. Frasa akuilah Dia dalam segala lakumu berarti kita harus mengundang dan melibatkan Tuhan secara aktif dalam seluruh area kehidupan kita, termasuk dalam urusan dagang dan karir. Ketika kita dengan rendah hati meminta petunjuknya, ada janji yang luar biasa menanti kita. Ia akan meluruskan jalanmu. Artinya, Tuhan akan menuntun kita kepada keputusan yang benar, damai dan sesuai dengan rencananya. Di tengah ketatnya persaingan pasar, kita sering dituntut untuk berpikir cepat dan bertindak agresif. Kadang ada godaan untuk menggunakan kelicikan atau trik kotor duniawi dalam menyusun strategi karena logika kita berkata, kalau tidak begini kita pasti kalah saing. Disinilah iman kita harus berperan. Iman yang hidup membuat kita tidak hanya mengandalkan kepintaran otak atau analisis bisnis semata. Sebelum kita menandatangani kontrak, sebelum kita berekspansi atau sebelum kita merespons masalah di kantor, ambil waktu sejenak untuk berdoa. Bertanyalah kepada Tuhan, Tuhan, apakah keputusan ini berkenan di hadapan-Mu? Apakah ini akan memuliakan nama-Mu? Ketika kita menjadikan doa dan firman Tuhan sebagai dasar pengambilan keputusan, kita akan terhindar dari jalan yang salah dan hati kita akan dipenuhi dengan kedamaian, apapun hasil akhirnya. Mari kita merenungkan sejenak. Dalam pengambilan keputusan-keputusan penting terkait pekerjaan atau bisnis kita selama ini, apakah kita sudah benar-benar melibatkan Tuhan dalam doa, atau kita masih berjalan mengandalkan logika kita sendiri? Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Engkau adalah Allah yang peduli dan mau terlibat dalam setiap detail kehidupan kami, termasuk pekerjaan kami. Ampuni kami jika selama ini kami bersikap sombong, merasa pintar, dan mengambil keputusan bisnis tanpa pernah bertanya kepadamu. Ya Roh Kudus, berikan kami hikmat-Mu.
Tuntunlah setiap pikiran, strategi, dan langkah kami di tempat kerja. Mampukan kami untuk selalu mengakui Engkau dalam segala jalan kami, sehingga pekerjaan kami membawa hasil yang memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Kiranya renungan hari ini boleh menuntun langkah kita sepanjang hari ini. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa lagi dalam renungan kita bersama esok hari. Tuhan Yesus memberkati.